Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Meg Penghenti Waktu. Cerita dimulai pada adegan di sebuah game. Seorang penyihir sedang mencoba mengalahkan bos terakhir level tersebut. Penyihir itu menggunakan sebuah serangan pamungkas untuk mengalahkannya. Cukup sampai sini aja, labirin master. Penyihir muda itu langsung menembakkan sebuah proyektor yang sangat besar. Bahkan lingkaran sihir yang dibuat oleh musuhnya tidak mampu menahan proyektil itu. Penyihir muda akhirnya berhasil mengalahkan bos terakhir. Muncul notifikasi tentang keberhasilan yang tersebut. Clear, tingkat kesulitan, Dungeon Master. Terima kasih telah memainkan Abyss of the Labyrinth. Dan begitulah level tersebut berhasil diselesaikan. Penyihir muda itu adalah karakter sebuah game yang dimainkan oleh pemuda remaja. Pemuda itu meregangkan tubuhnya setelah menyelesaikan level terakhir tersebut. Beres juga, sial, makin tinggi tingkat kesulitan, makin menjijikan pula gimmicknya. Ya, punya karakter utama mage memang sangat membantu. Mungkin nanti sekalian ku upload video strat untuk yang satu ini. Ketika dia sedang melihat-lihat tentang semua pencapaian yang dia dapatkan dari game itu, sebuah notifikasi menarik perhatian. Apa Anda ingin menantang tingkat kesulitan terakhir, developer? Pemuda yang bermain game itu tentu saja penasaran dan segera mencobanya. Hah? Tingkat kesulitan terakhir? Developer ya? Coba ah. Setelah dia setuju untuk mengikutinya, dia disambut dengan halaman awal game tersebut, Abyss of the Labyrinth, tingkat kesulitan final, developer, pilih special ability, baru, Hourglass of Turn, terbuka setelah menyelesaikan tingkat kesulitan turn-based master. Pemuda itu sedikit kaget ketika melihat notifikasi tambahan. Hah? Aku baru lihat ability ini. Ah, kalau payah pun tinggal reroll aja. Dan tentunya karakter utama tetap mage, semua stat ke intelijen. Setelah mengatur karakter dan poin bonus miliknya, pemuda itu langsung memulai game kembali. Tapi ketika baru saja mulai, tiba-tiba saja layar monitornya bercahaya sangat terang, memenuhi seisi ruangan. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba pemuda itu mendengar suara yang memanggilnya. Hei kriminal bajingan, buruan sadar. Pemuda itu terkejut karena melihat seseorang sedang memarahinya. Namun dia menganggap jika itu semua mimpi dan diam saja tidak menjawab. Dia sedang berbicara padaku. Ah, ini pasti mimpi. Kriminal? Kriminal apanya? Selama ini aku sudah memainkan game ini. Namun ketika dia sedang mencoba tersenyum, tiba-tiba orang di depannya merasa tersinggung dan melemparkannya. Kau kira ada yang lucu? Dasar gila. Hah, terserahlah. Memang lebih baik kau gila sekarang daripada nanti. Lagi pula kau akan mati sebentar lagi. Dan setelah dilemparkan begitu, barulah dia tersadar jika semua ini sungguh nyata. Sambil memegangi bagian yang sakit, dia melihat sekelilingnya untuk memastikan. Ini mimpi kan? Kalau mimpi, kenapa aku merasakan sakit? Kenapa tampilannya terasa sangat nyata? Saat dia sedang memperhatikan sekitarnya, tiba-tiba seorang pria tua botak memberikan pengumuman kepada mereka semua yang hadir di sana. Kalian semua sudah diberikan Magic Wand. Kalian, orang-orang yang hadir di sini karena tindakan kejahatan kalian dan telah diubah menjadi budak. Labirin ini satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib kalian. Kalau kalian berhasil keluar hidup-hidup, uang yang didapatkan di dalam bisa kalian gunakan untuk membeli kebebasan. Dan kalau mau, kalian juga bisa punya kesempatan untuk masuk ke Akademi Magic kami. Pemuda itu cukup kaget ketika mendengar semua pemberitahuan dan mulai memperhatikan dirinya sendiri. Dan ketika dia memperhatikannya, dia tersadar jika dirinya sudah berada pada karakter yang dia buat sebelumnya. Karakter mage yang bernama Kalem, Labirin, Academic Magic. Tunggu, ini sudah seperti settingan Abyss of the Labyrinth. Tidak mungkin, aku beneran ada di dalam game. Seriusan? Ketika dia sedang memikirkan semua kemungkinan, pria tua tadi menghentikan pidatonya dan langsung menyuruh mereka semua memasuki labirin secara berurutan. Dan akhirnya, mau tidak mau pemuda itu memasuki labirin bersama teman-teman di partinya. Selama memasuki labirin, Kalem terus memperhatikan situasi dan keadaan. Aku tak tahu apa yang terjadi,
Tapi ini jelas karakter Kalem yang baru aku buat tadi. Kalau ini labirin dari game itu, berarti monster apapun yang kami temui akan sangat brutal. Aku harus segera cari jalan keluar. Pertama-tama, orang-orang yang masuk denganku harus diperiksa dulu kemampuannya. Kalem kemudian mencoba untuk melihat teman-teman satu partinya. Tapi ketika dia melihatnya, salah seorang dari mereka sudah berhalusinasi cukup berat. Semuanya santai saja, mari kita tenangkan diri dulu. Ramalan nilai ini baru saja turun, katanya kita semua akan mati. Orang itu kemudian tertawa sambil mengeluarkan air mata saat mengatakan semuanya. Kalem yang melihatnya menganggap mereka semua sudah gila, yang kemudian menenangkan dirinya dan mencoba berbicara kepada mereka semua. Hei, tenangkan diri kalian. Kalau kita bersikap tenang, kita semua pasti bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kita bergerak secara perlahan dan cari jalan keluarnya. Namun itu semua percuma. Si gendut, satu anggota partinya, tiba-tiba berlari dan berteriak dengan keras. Keluarkan aku dari sini sekarang juga. Namun baru berlari beberapa saat, tiba-tiba sebuah serangan menembus tubuh si gendut. Dan ternyata itu adalah ulah salah satu monster yang menyadari kehadirannya. Melihat temannya yang terbunuh begitu saja, pria tua kurus kembali histeris dan berbicara tentang ramalan yang sudah dia sebutkan tadi. Sementara gadis elf yang di sana juga sangat ketakutan sampai menangis. Dia ketakutan melihat si gendut yang bersimbah darah. Tak hanya sampai di situ, ketika itu juga sebuah tombak melayang menembus tubuh pria tua kurus di samping gadis elf. Hal itu membuat gadis elf terjatuh ketakutan. Dan ketika Kalem menyadarinya, sudah ada dua monster yang berencana menyerang mereka. Kedua monster itu tidak memberikan waktu untuk bereaksi. Dengan cepat mereka menerjang dan mengayunkan senjata mereka berdua. Namun tepat ketika monster sudah sangat dekat, kemampuan khusus milik Kalem tiba-tiba saja aktif. Hourglass of Turn, special ability telah diaktifkan. Waktu dibekukan 60 detik selama satu giliran. Action point 4. Otomatis diaktifkan pada situasi genting. Sekarang giliran Anda. Kalem kaget ketika melihat skill itu aktif dengan tiba-tiba. Dan setelah membacanya, hitungan mundur 60 detik langsung dimulai di depannya. Juga ada sebuah bar yang menunjukkan 4 point action. Kalem kemudian memperhatikan sekitarnya. Apa? Waktunya berhenti? Hourglass of Turn? Jadi seperti ini kemampuannya? Oke, ada 1 menit. Berpikir. Pertama, angkat wand dan tahan pedangnya. Ketika dia melakukan itu, bar action point-nya berkurang 1. Kalem juga langsung menyadarinya dan mencari cara lain. 1 langkah sudah menghabiskan 1 action point. Sial, kalau begini jadinya pasti takkan cukup untuk menghindari atau bertahan. Tunggu, kalau aku tak bisa bergerak, kenapa barusan aku bisa menghela napas? Kalem tiba-tiba menyadari sesuatu dari skill itu dan sekali lagi dia mencoba mengecek layar yang ada di hadapannya. Berarti berbicara tidak dihitung, action point-nya tidak berkurang, jadi berarti harus diperlakukan seperti input chat ya. Kalem kemudian menggunakan sisa action point yang ada untuk mengarahkan tongkat sihirnya menghadap ke monster. Tepat sebelum timer habis, Kalem langsung mengucapkan mantra sihir Fireball dan ketika skill Hourglass selesai, waktu berjalan kembali seperti biasa. Fireball muncul dari tongkat sihir itu dan langsung menyerang monster yang ada di hadapan Kalem saat waktu berjalan kembali. Kedua monster itu langsung terbakar oleh api dan terdorong cukup jauh dari Kalem. Gadis elf yang melihatnya hanya bisa terkagum. Sementara setelah berhasil mengalahkan monster itu, Kalem terengah-engah akibat panik. Hampir saja mati. Sebenarnya apa dosaku sampai pantas menerima hukuman ini? Terbunuh tanpa alasan, seperti mereka. Kalau ini benar-benar mengikuti aturan yang sama seperti di game, tak ada yang lebih tahu soal mage daripada aku. Entah sampai berapa lama gerbang keluarnya bisa ditemukan. Pertama, aku harus farming dulu. Kemudian aku butuh anggota tim yang bisa diandalkan. Kalem kemudian langsung mengambil item dari kedua temannya yang mati dan lalu bertanya kepada si gadis elf yang sedang ketakutan. Mantra macam apa yang terukir dalam wand milikmu? Gadis elf itu terkejut dan langsung memberitahu Kalem saat itu juga. Itu lightning shock, tapi aku belum pernah menggunakan wand. Kalem yang kesal mendengar itu tidak bisa berbuat apa-apa dan menyimpan keluhannya di dalam hati. Kalem lalu memberitahu gadis elf itu beberapa pengetahuan.
Hah, sudah pernah berlatih atau belum? Kau tetap harus bisa. Kalau nanti monster menyerangmu, tembak saja langsung. Pokoknya tujuan kita mencari gerbang keluar. Gadis elf itu langsung berdiri dan mengikuti Kalem yang berjalan maju sendirian. Sementara Kalem sendiri matanya terlihat penuh dendam. Dia juga menggerutu dalam hatinya. Siapapun yang sudah memasukkanku pada neraka ini, developer atau dewa atau siapalah, apapun yang terjadi, aku pasti akan bertahan hidup. Dalam perjalanannya menjelajahi labirin itu, Kalem memikirkan kembali tentang tujuan dari game yang sudah dia mainkan ini. Beberapa tahun yang lalu, labirin meletus. Para monster yang keluar dari sana telah menyelimuti permukaan bumi, dan alhasil, ribuan adventure dan mage telah menjadi korban. Ya, jadi demi melatih para mage menjelajah labirin, ayo kita kirimkan para budak ke dalam labirin dan kita asuh mereka yang berhasil selamat. Itulah cerita dari game ini. Tapi tidak ada jaminan semua yang aku tahu itu benar. Jadi sebaiknya aku harus berhati-hati. Ketika Kalem sedang memperhatikan semua itu, gadis elf tiba-tiba berterima kasih dan memperkenalkan dirinya sendiri. Terima kasih sudah mengajakku untuk ikut denganmu. Oh, namaku Yrnil. Kalem kemudian menjawab dan memperkenalkan dirinya juga. Oh, tak usah sungkan, aku Kalem. Setelah mengatakan itu, Kalem langsung berjalan lagi tanpa basa-basi. Yrnil yang melihat sikapnya itu kemudian mencoba berbicara. Kalem, kamu begitu pendiam dan tenang. Di perahu budak pun, kamu hanya berbicara dengan beberapa orang saja. Mendengar informasi itu, Kalem kaget dan menyadari bahaya yang lain. Apa? Kalau begitu, mungkin ada orang-orang yang tahu mengenai diriku sebelum aku memasuki tubuh ini. Aku harus lebih berhati-hati lagi. Yrnil lalu bercerita lagi mengenai dirinya kepada Kalem dalam perjalanan mereka itu. Dulunya aku hidup di hutan Pairi dan mendapatkan pekerjaan di pusat tugas. Tapi ternyata tempat itu adalah tempat distribusi obat-obatan yang disamarkan menjadi paket. Akhirnya aku dijebak dan tidak bisa membayar pajaknya. Lalu aku dijadikan budak. Kalem yang mendengar itu agak risih dan mencoba meminta Yrnil untuk diam. Baru saja Kalem mengingatkan, Yrnil menginjak pemicu jebakan di lantai. Seketika waktu kembali berhenti dan skill Kalem aktif. Kalem terkejut ketika menyadari itu dan mulai berpikir, sial, apa aku menginjak jebakan? Tenang dulu. Pertama-tama aku harus menganalisa keadaan sekitar. Jebakan di lantai 1 biasanya meliputi hal-hal keluar dari dinding-dinding. Untungnya, tidak ada lubang di sisi Yrnil yang cukup besar untuk menembakkan sesuatu. Tapi bagaimana di sisiku? Sayang sih, tapi aku akan gunakan action point. Kalem kemudian menggunakan action point untuk mengecek sisi dirinya yang lain. Untungnya di sisiku juga tak ada lubang, dan langitnya juga sepertinya aman. Jadi kemungkinan ini jebakan dari lantai. Kalem kemudian mengingat kembali berbagai macam jebakan yang ada pada game ini. Ada 4 tipe jebakan bantai di lantai pertama labirin. Pertama, spike trap yang menusuk ke atas. Tombak akan menusuk secara vertikal dari lantai dan merusak kakimu. Kedua, nail bomb trap yang meledak. Ledakan dengan radius besar. Jadi kami berdua pasti tak akan bisa kabur tanpa terluka serius. Ketiga, gas trap. Gas tidur atau gas beracun. Situasi yang sempurna untuk menjadi santapan para monster. Keempat, pit trap yang membuat pemainnya jatuh ke lantai kedua. Lantainya akan runtuh dan kami akan jatuh. Jebakan ini tidak ada solusinya. Berjalannya Hourglass sudah aktif itu artinya ada yang mengancam keselamatanku. Jadi selagi aku bisa mengalahkan nomor 1, tapi aku sudah kehabisan waktu bersiap-siap. Karena waktunya sudah mau habis, Kalem kemudian melakukan apa yang sempat dia pikirkan. Ah ampun, ini menyebalkan sekali. Kalau aku mengangkat kakiku seperti ini, aku juga akan berada dalam bahaya. Jadi sudah aku injak saja. Kalem menginjakkan kakinya pada pemicu jebakan, dan sekarang waktunya habis. Yrnil yang bergerak dan tersandung kaki Kalem. Yrnil yang tidak mengetahui apa-apa kemudian kaget. Kenapa kamu melakukan itu? Kalem kemudian menjelaskan tentang jebakan yang dia injak dan akibatnya. Kau baru saja menginjak jebakan. Ini jebakan yang akan meledak begitu kakimu diangkat. Jadi aku akan menggantikan posisimu. Yrnil menjadi sangat panik ketika mendengar jika dia mengaktifkan sebuah jebakan. Benarkah?
Maaf, kita harus apa sekarang? Kalem kemudian memberikan sebuah solusi dan meminta tolong kepada Yernil. Apa kamu ingat tongkat kayu yang sudah kita lewati tadi? Apa kau bisa pergi dan ambil tong itu sekarang? Yernil yang mengetahui itu tidak berpikir lama dan langsung pergi. Ketika Yernil pergi untuk mengambilnya, Kalem berusaha untuk tetap menginjak jebakan itu agar tidak aktif. Jebakan seperti ini bisa ditangani dengan menaruh objek berat di atasnya. Seharusnya aku hanya perlu menunggu selama 10 menit. Begitulah pikirnya, namun 30 menit sudah berlalu. Kalem menjadi panik karena melihat Yernil yang tidak kunjung datang. Kenapa dia masih belum kembali juga? Jangan bilang dia terkena jebakan lainnya. Atau mungkin dia bertemu dengan monster. Apa aku sudah mengambil keputusan untuk menggantikannya tadi? Sial, seharusnya aku lebih egois lagi. Ketika Kalem sedang menyesali keputusannya, Yernil berteriak memanggil sambil menggulingkan tong tersebut. Kalem, aku sudah mendapatkannya. Apa kamu menunggu lama? Maaf, tongnya begitu berat. Kalem tidak mempermasalahkan itu dan memberikan perintah berikutnya. Tidak, kerja bagus. Tolong taruh tongnya di atas keramik yang aku injak ini. Yernil menuruti perintah itu dan langsung menyimpan tongnya. Setelah tong itu tersimpan, mereka berdua langsung menjauh dari sana. Kalem kemudian melakukan langkah berikutnya. Bagus, sekarang kita sudah cukup jauh. Biar aku pakai Magic Wand telekinesisku dulu. Mungkin akan ada cobaan baru yang tak disangka-sangka. Jadi penting untuk memeriksanya sekarang. Kalem kemudian menggunakan telekinesisnya untuk mengangkat tong tersebut. Ketika tong itu terangkat, ledakan besar langsung terjadi. Dan setelah ledakan itu hilang, Kalem langsung mengajak Yernil untuk pergi melanjutkan. Kalem memikirkan situasi yang saat ini. Jebakan yang mudah, untungnya berada di dalam radiusku. Monster dan jebakan, ada banyak hal yang harus diwaspadai. Tetap saja, sudah pasti ada harapan. Aku memiliki Whole Glass of Truth, dan karena ini masih di lantai 1, kekuatan 10 wisdom seharusnya sudah cukup. Ditambah lagi, aku bisa menggunakan Whole Glass of Truth kapanpun aku mau. Tapi aku harus yakin akan keputusanku, karena menggunakan magic memakan action point. Baru saja berjalan beberapa waktu, tiba-tiba ada monster lagi yang mencegat Kalem. Dan seketika skill Horgasnya aktif lagi, Kalem malah tersenyum senang ketika skillnya aktif. Timing yang pas. Ketika waktu sedang berhenti, Kalem memanfaatkan action point-nya untuk menggunakan beberapa magic fireball. Satu penggunaan magic menggunakan satu action point. Kalem hanya berhasil membuat 2 fireball karena terpentok cooldown skillnya. Dan tepat setelah durasinya selesai, waktu kembali berjalan. Kedua fireball itu langsung menyerang kedua monster dengan tepat dan membakarnya. Kalem kemudian melihat tongkat sihirnya dan mengevaluasi kinerjanya. Secara teori, aku bisa menggunakan 4 fireball dalam satu giliran. Sementara Yernil yang melihatnya berhasil mengalahkan kedua monster itu dengan mudah, memuji Kalem dan membandingkan dengan dirinya. Kalem sepertinya memiliki ultra high speed casting talent dan calculus casting talent. Bahkan punya salah satu saja sudah luar biasa, tapi kamu punya keduanya. Aku lemah dan tidak bisa menggunakan magic dengan benar. Aku tidak bisa membantu dan hanya bisa membuatmu salah saja. Maaf. Kalem melihat Yernil dengan tajam ketika dia mengatakan semua itu. Dalam hatinya Kalem mengeluhkan keadaan. Dia memang tak pandai sebagai warrior ataupun mage. Dia elf, tapi kalau dia benar elf, maka tentunya... Kalem kemudian bertanya karena rasa penasaran. Yernil, sejauh apa kamu bisa melompat? Yernil yang sedikit kebingungan kemudian memberitahu Kalem. Hah? Kalau maksudmu itu melompat? Sewaktu aku di hutan Pairi, sekitar 4 meter. Kalem terkejut ketika mendengar jarak yang bisa ditempuh oleh Yernil. 4 meter? Kalau begitu, setidaknya poin agility-nya itu 5 atau lebih. Kalem kemudian mencoba mengambil busur yang ditinggalkan oleh monster yang mati dan memberikannya kepada Yernil. Yernil, tunggu sebentar. Apa kau mencoba menggunakan ini? Ini busur yang digunakan oleh goblin yang sudah aku bunuh tadi. Yernil kemudian melihat busur itu sambil tersenyum dan mencoba menarik-narik benangnya sambil menjawab. Sebenarnya, aku juga lebih nyaman menggunakan busur. Sesekali aku sudah membidik sewaktu ada di hutan Pairi. Kalem kemudian memberikannya peran setelah mendengar semua itu. Kalau begitu, tolong beri aku dukungan dari belakang dan aku akan menggunakan wand itu.
Yrnil terlihat cukup senang ketika dimintai bantuan seperti itu. Aku akan mencoba mengulur waktu agar Kalem bisa menggunakan magic dengan nyaman. Tetapi ketika mereka sedang berdiskusi seperti itu, Yrnil tiba-tiba mengingatkan Kalem tentang sesuatu. Kalem, ada seseorang yang mengikuti kita. Kalem yang sangat kaget kemudian mencoba memperhatikan sekitar, tapi dia tidak menemui siapapun. Yrnil, aku tidak melihat siapapun. Tetapi Yrnil menuju ke salah satu tempat dan yakin dengan pendengarannya. Aku serius, ada suara dari sebelah sana. Melihat Yrnil yang sangat yakin dengan apa yang dia katakan, Kalem sedikit menyadari kemampuan miliknya dan ingin mencoba untuk menguji. Yrnil, tutuplah matamu sebentar. Yrnil yang mendengar itu awalnya protes, tapi karena Kalem tidak merespon, Yrnil mengikuti perintahnya dan menutup matanya. Kalem yang sudah mempersiapkan tesnya kemudian mencoba untuk menguji Yrnil. Setelah melemparkan beberapa batu, Kalem bertanya kepada Yrnil, "Apa kau bisa tahu di mana dan berapa banyak batu yang telah jatuh?" Yrnil yang masih memejamkan matanya langsung memberitahu, "Ada 3 batu, sekitar 4 langkah dariku." Kalem yang mendengar jawaban itu kemudian mengetahui kemampuan yang dimiliki Yrnil. Sudah tak salah lagi, kemampuan Yrnil ada dalam pendengaran suara dan menentukan posisi atau pergerakan dari target, sound mapping. Setelah memastikan kekuatan itu, Kalem bertanya tentang beberapa orang yang sedang mengejar mereka. "Kalau begitu, berapa banyak orang yang kau bilang telah mengikuti kita tadi?" Yrnil kemudian memberitahukan para pengejar yang sedang mendekati mereka. "Sekitar 4 orang, mereka mendekati kita dengan begitu cepat." Kalem menjadi waspada ketika mendengar jumlahnya. "Aku tak tahu kenapa mereka mengikuti kita, tapi mengingat kemungkinan terburuknya, kita bisa saja kalah melawan party yang masih lengkap." Dan setelah berpikir begitu, Kalem langsung mengajak Yrnil untuk pergi dari sana. "Untuk sekarang, ikuti aku dulu. Ayo kita cari tempat untuk bersembunyi. Ayo kita bersembunyi di pojok dan tunggu sampai musuhnya tiba." Kalem dan Yrnil hanya berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Dan setelah beberapa saat bersembunyi, para pengejar mereka pun akhirnya datang. Kalem langsung muncul dari tempat sembunyinya dan menghentikan mereka. "Berhenti, kenapa kalian mengejar kami?" Kemudian salah satu dari mereka dengan wajah yang menyeramkan berbicara kepada Kalem. "Kami tak punya urusan denganmu, gadis elf itu. Serahkan dia pada kami. Kalau kau serahkan gadis elf itu, kami akan biarkan kau hidup. Lagi pula, magic tingkat rendah tak akan bisa menembus perisai ini, apalagi panah mirip tusuk gigi itu. Mantra juga tak akan mempan, panah akan menusuk keningmu lebih dulu, jadi jangan buang-buang kekuatanmu dan jangan mempersulit keadaan." Namun setelah memberikan ancaman seperti itu, tiba-tiba orang ini menawarkan sesuatu kepada Kalem. "Atau bagaimana kalau kau bergabung dengan kami dan kita bentuk party 5 orang, dan elf itu, mari jadikan dia milik kita bersama. Bagaimana? Bagus kan?" Yrnil yang mendengar itu sangat ketakutan dan mulai menatap Kalem dengan wajah yang pucat. Ketika Kalem sedang diam berpikir, lawannya kembali bertanya, "Bukankah lebih aman kalau berkelana dengan kami berempat daripada gadis elf itu?" Namun dalam hatinya, Kalem menolak pernyataan itu dan memikirkan rencana ke depan. "Tidak, tak akan terjadi. Aku bisa tidur kalau Yrnil yang jaga, tapi kalau ada kalian aku tak bisa memejamkan mata." Kalem kemudian langsung menolak permintaan itu dan mengancam mereka dengan kedua tongkat sihir di tangannya. "Sudahi omong kosongmu dan pergi sana, kecuali kalian mau mati." Yrnil yang mendengar itu merasa sedikit lega, wajahnya juga kembali cerah, sementara musuhnya menjadi geram. Namun dengan tatapan yang tajam, Kalem mengatakan kalau dirinya sangat serius. Musuh yang melihat keyakinan Kalem langsung memerintahkan bawahannya untuk menyerang mereka. Ketika musuhnya akan menyerang, skill Horgas langsung aktif seketika dan waktu pun langsung berhenti. Kalem tidak membuang-buang kesempatan itu dan langsung mengatur rencana. "Aku sudah memberi kalian kesempatan. Mungkin dual one ini terlihat seperti sikap pertahanan saja bagimu, tapi kalau kau berpikir begitu, maka kau salah besar, bajingan sombong. Genangan di bawah kakimu dan mantra lightning shock dari wine tipe lightning milikku ini, normalnya itu hanya bisa menyetrum 1 orang dalam 1 waktu, tapi dengan adanya air beda cerita lagi. Lightning shock."
Kalem langsung menggunakan sihir itu tanpa ragu dan mengarahkannya ke genangan air. Setelah itu, dia melakukan rencana apa selanjutnya. Begitu mereka kesetrum, mereka akan menjatuhkan perisai. Jadi aku akan membidik mereka satu persatu. Fireball. Tembakan pertama ke genangan air, lalu selanjutnya ke si botak itu. Saat Kalem menambahkan fireball satu lagi, skill Hourglass durasinya habis dan semua action point sudah digunakan. Waktu pun kembali berjalan. Dalam sekejap, sihir yang digunakan tadi langsung berjalan beriringan. Pertama, sihir petir mengejutkan mereka semua, dan tepat seperti perkiraan mereka, menjatuhkan perisai dan senjata mereka. Saat itu, fireball pertama meledak dan membuat uap, disusul oleh fireball berikutnya yang menyerang si botak. Ketika sedang dalam kericuhan, Kalem memberikan perintah kepada Yernil. Yernil, tembak! Yernil kemudian memejamkan matanya untuk menentukan lokasi musuh. Setelah menemukan posisinya, Yernil langsung membuka mata dan menembakkan anak panah. Anak panah itu ternyata tepat sasaran karena musuh berteriak cukup keras. Kalem yang mendengar itu biasa saja karena sudah menunggu semuanya. Kabutnya tebal, tapi dengan sound mapping milik Yernil, seharusnya tidak apa-apa. Cooldown mantraku belum habis. Yernil harus menyingkirkan setidaknya salah satu dari mereka. Si botak mungkin sudah kena fireball, jadi aku hanya perlu menangani sisanya. Kalem kemudian meminta Yernil untuk terus menembaki mereka. Dengan sangat cemas, Kalem juga sedang menunggu skillnya siap lagi. Sialan, kenapa 5 detik rasanya lama sekali? Kalem kemudian memberi perintah lain kepada Yernil. Target si warrior duluan, aku juga hampir siap. Namun ketika dia meminta itu, dia terkejut dengan apa yang dibilang oleh Yernil. Sudah semuanya, Kalem. Kalem terkejut ketika mendengar jawaban itu. Apa? Tunggu, aku hanya dengar 2 tembakan panah. Kalem kemudian menunggu kabut asap itu hilang, dan setelah kabutnya menghilang, Kalem terkejut ketika melihat semua kelompok musuh terkapar di lantai. Triple kill hanya dengan 2 panah. Kalem kemudian langsung menatap Yernil dan wajahnya penuh penasaran. Yernil, kau lebih menyeramkan dari dugaanku. Yernil langsung berbalik ketika mendengar itu dan memberikan klarifikasi. Ah tidak, aku juga takut. Aku hanya berusaha keras untuk menembakkan panahku. Namun tepat ketika mereka berdua sedang berbicara, si botak tiba-tiba tersadar dan batuk cukup keras. Kalem yang mendengar itu kemudian langsung menghampirinya. Si botak yang sangat terkejut dan tidak terima kemudian memarahi Kalem. Siapa? Makhluk apa kau? Kau melakukan magic tanpa mengucapkan mantra? Kenapa kau ada di tempat seperti ini? Dunia ini sangat tidak adil. Kenapa bisa jadi begini? Kalem yang mendengar itu sangat kesal dan kemudian berbicara. Tidak adil, yang benar saja. Ini akibat dari perbuatanmu sendiri saat kau mencoba melakukan itu di dungeon. Namun si botak tetap tidak terima dan kembali memaki Kalem. Memangnya siapa yang mau ini? Kau pikir aku mau berakhir seperti ini? Aku dikeluarkan karena tidak berbakat dalam magic dan dijual ke perbudakan. Apa yang bisa aku lakukan? Kalau saja aku punya bakat yang kau miliki, hidupku tak akan jadi begini. Setelah mengatakan itu semua, si botak langsung terdiam. Dia mati karena kehabisan darah. Kalem hanya menatapnya saja dengan tatapan yang menyedihkan. Namun ketika sedang memperhatikan musuh-musuhnya, Yernil tiba-tiba berbicara kepadanya. Maafkan aku, Kalem, tentang tadi saat aku bilang aku bunuh mereka semua. Namun Kalem segera menjawab perkataan itu. Tidak perlu minta maaf. Berkat kau Yernil, kita berdua selamat. Ngomong-ngomong, apa ini benar-benar pertarungan pertamamu? Yernil langsung menjawab pertanyaan itu dengan antusias. Iya, ini pertama kalinya aku membidik seseorang. Kalem juga mengatakan hal yang sama tentang pengalaman dirinya. Ini juga pertama kalinya aku pakai magic ke seseorang, tapi ini sesuatu yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, ayo periksa barang milik mereka. Sambil memeriksa barang bawaan milik musuh, Kalem terpikirkan sesuatu dalam dirinya. Ya, ini pertama kalinya aku membunuh seseorang, tapi kenapa aku merasa sangat tenang? Di dunia nyata, aku pasti akan panik. Tapi sekarang, rasanya seperti tidak cukup nyata untuk membuatku terkejut. Saat melawan goblin, aku kira aku akan benar-benar mati. Apa aku sudah berkembang jadi lebih kuat secara mental sejak saat itu? Meskipun begitu, bau darah dan daging terbakar ini, kurasa aku tak akan pernah terbiasa.
Ketika dia sedang memeriksa tubuh seseorang, Yernil datang menghampiri dan membawa sebuah tas. Kalem, ada tas di sini, mungkin milik adventurer lain yang direbut. Mereka berdua kemudian langsung memeriksa isi dari tas yang ditemukan. Isinya ada sapu tangan, alkitab, panci, dan berbagai perlengkapan lainnya. Sampai tiba-tiba mereka berdua menemukan sebuah kartu nama. Abison, individu di atas telah dikonfirmasi memiliki kualifikasi F-Rank Adventure, Guildmaster Labyrinth. Yernil yang melihat kartu identitas itu merasa meragukannya. Abison, wajahnya tidak cocok dengan 4 orang ini. Kalem kemudian mengatakan jika kemungkinan Abison adalah pemilik asli tas tersebut. Kalem kemudian terpikirkan sesuatu. Entah dia mati dan dijarah atau dia ditinggalkan dan dibunuh. Sekarang kupikir-pikir, bahkan dalam game ada banyak cara untuk mati. Malah si botak itu terlihat setidaknya mengerti dasar susunan dari posisi tempur, tapi dia tak menyangka aku akan gunakan kemampuanku atau menggunakan kemampuanku untuk memanipulasi lingkungan. Kalau situasinya dibalik, apa aku bisa mempertimbangkan kemungkinan itu? Mana mungkin aku akan berakhir sama seperti dia. Kalem menggigit gigi-giginya dengan keras dan mengingat kembali tentang skill miliknya. Tanpa Hourglass, aku pasti sudah mati. Hanya mengandalkan keberuntungan dan kemampuan seperti ini bukanlah gayaku. Setelah terpikirkan tentang semua itu, dan setelah mengambil semua barang yang dibutuhkan, Kalem mengajak Yernil melanjutkan perjalanan. Sambil melanjutkan perjalanan, Kalem memikirkan kemungkinan cara dia untuk bertahan hidup ke depannya. Aku perlu strategi yang detail dan sempurna dengan 0 variabel, karena nyawaku taruhannya. Sudah saatnya untuk mengakuinya, ini adalah dunia di dalam game. Tapi bagiku, sekarang ini adalah kenyataan yang harus aku hadapi. Setelah meninggalkan tempat itu, Kalem dan Yernil terus berburu untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Tak terasa 12 jam berlalu dengan perburuan yang tiada henti. Kalem menyadari kalau Yernil sudah tak lelah saat ini. Yernil, mau istirahat dulu? Yernil langsung ceria dan menerima tawaran itu. Mereka akhirnya beristirahat di tempat yang mereka kira cukup aman. Mereka membuat api unggun sebagai penerangan di kegelapan. Setelah semuanya siap, Yernil kemudian langsung memberikan sepotong roti untuk dimakan. Kalem menerima dan langsung memakannya. Dan saat itu juga, Yernil kembali berterima kasih kepadanya. Kalem, terima kasih sudah menyelamatkan aku 2 kali hari ini. Kalem kemudian membalas ucapan itu. Bukan apa-apa, Yernil yang sudah bekerja keras. Kita juga mengumpulkan banyak magic stone berkat kau. Yernil kemudian teringat lagi dengan niat jahat si botak sebelumnya. Tapi, kalau kamu terima tawaran mereka saat itu... Yernil gemetaran dan memeluk tubuhnya sendiri ketika mengingat lagi niat jahat mereka. Namun Kalem segera membantah hal itu. Untuk apa membuang rekan yang dapat dipercaya? Takkan pernah. Yernil menjadi bersemangat dan senang ketika mendengar ucapan itu dari Kalem. Rekan, kamu tidur duluan, aku akan jaga. Karena sudah mendapatkan izin, Kalem tidak membuang waktu dan langsung segera tidur di sana. Ketika Kalem memutuskan untuk tidur, ada notifikasi yang muncul. Memasuki mode istirahat, Kalem telah naik level. Kalem naik 2 level saat ini, bahkan Kalem yang melihat itu pun terkejut. Dan karena penasaran, dia melihat status miliknya. Tunggu, naik level? Jadi level terpacu saat ganti ke mode tidur. Intelijenku 10 sebelum reinkarnasi, dan kurasa bertambah 2 dari dual one. Butuh 13 intelijen untuk menghancurkan perisai goblin. Ya, aku memaksimalkan intelijen juga di game. Karena ketika sedang dalam mode istirahat, Kalem juga memeriksa status Yernil yang juga ternyata itulah naik level. Apa aku bisa periksa stat anggota party? Wow, Yernil, agility klasik milik Elf. Ini gila, decknya juga 2. Special ability memang hebat. Mari maksimalkan agility Yernil juga. Dan setelah mengatur semuanya, durasi istirahat sudah berakhir. Kalem kembali bangun ke kehidupan normal. Wow, kembali ke kenyataan. Yernil, giliranmu untuk tidur. Yernil yang terlihat sudah sangat mengantuk langsung meninggalkan tugas jaga dan melompat ke tempat tidur dengan senang. Sementara itu Yernil melihat Kalem malah sedang mengatur posisi perisai ke tembok dan bertanya, "Kalem, kamu ngapain?" Kalem kemudian mengatakan jika dia akan mencoba sesuatu, dan setelah selesai dengan perisai itu,
Kalem langsung menggunakan fireball untuk menyerang perisai tersebut. Dan ketika fireball itu meledak mengenai perisai, itu bisa menghancurkan perisainya. Kalem akhirnya menyadari peningkatan kekuatan dalam sihirnya itu. Fireball benar-benar lebih kuat sekarang, jadi itu bukan sekedar mimpi. Yernil yang melihat itu juga terlihat sangat terkejut. Namun karena sudah terlalu kelelahan, Yernil langsung tertidur ketika dia masih berbicara. Kalem mencoba untuk mengajaknya berbicara, tapi ketika dia melihat dia sudah tertidur lagi, Kalem menyimpan pembicaraan itu untuk besok. Dan akhirnya setelah mereka berdua beristirahat dengan cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dalam perjalanan itu, Yernil bertanya tentang jalan keluarnya. Kalem, berapa lama sampai kita menemukan jalan keluar? Kalem kemudian menjawab jika dia juga tidak bisa memastikan. Kalem kemudian berbicara sendiri mengenai jalan keluar yang dimaksud. Exit gate itu acak, murni keberuntungan, dan keberuntunganku sebagai transmigrator mungkin paling buruk, bisa saja memakan waktu 1 minggu. Mereka berdua akhirnya terus berjalan untuk mencari jalan keluar, dan setelah beberapa saat, tanpa disengaja, mereka beruntung menemukan exit gate dengan cepat, bahkan Kalem sampai kaget dibuatnya. Hah, sudah ketemu exit gate, tapi ada adventure menjaganya. Perlengkapan mereka menunjukkan mereka adalah party veteran, sebaiknya hati-hati. Kalem kemudian menghadang Yernil dengan tongkat sihirnya dan mengajak berhenti. Tepat ketika dia melakukan itu, salah satu dari penjaga gerbang kemudian bertanya, "Hei kalian di sana, tim budak Akademi Magic?" Kalem membenarkan pernyataan itu, dan setelah memastikan identitas Kalem, si gendut bertanya kepada wanita di sampingnya, "Emma, kapan Uni terakhir mengirim budak ke sini?" Perempuan bernama Emma itu langsung memberitahunya, "Kemarin jam 10 pagi." Setelah mendengar itu, si gendut tiba-tiba memuji Kalem dan Yernil, juga mengomentari mereka berdua. Jadi 1,5 hari, bertahan selama ini dan mencapai exit gate, mengesankan. Elf meninggalkan magic untuk busur, pintar, dan kau pengguna dual one, percaya diri ya. Kalem hanya menjawab iya saja dari tadi dengan singkat. Si gendut kemudian bertanya lagi, "Heh, bagus, kerendahan hati yang palsu tidak ada gunanya, punya one fireball?" Kalem juga mengaku kalau dia punya itu. Setelah memastikan, si gendut lalu bertanya kepada salah satu temannya, "Kita harus apa, Jikal?" Manusia serigala kemudian menjawab pertanyaan si gendut, "Kita tak bisa duduk diam di sini saja." Emma juga memberikan pendapatnya, katanya dia percaya diri, jadi ayo rekrut dia saja. Namun si gendut kembali menyatakan keraguannya terhadap Kalem. Meski dia percaya diri, dia hanyalah mag tim budak. Dibandingkan dengan level Abison, dia mungkin mengecewakan. Ketika mereka sedang berdiskusi, Kalem mendengar tentang nama Abison, dan kemudian Kalem bertanya untuk memastikan, "Apa kalian kehilangan rekan mage?" Si gendut kemudian berbalik dan menjawab, "Benar, kami bertemu Black Hornet di lantai 1, rekan pertama yang aku suka dalam bertahun-tahun, selain dari skillnya yang lemah." Ketika dia sedang mengatakan itu, Emma tiba-tiba mendekat dan memarahi si gendut. "Dia tidak mati. Aku menggunakan Soul Perception. Repipulse kalau bisa menyelamatkan dia." Si gendut kemudian membantah hal itu. "Tapi kita tidak bisa pergi untuk mengambil itu." Dan akhirnya mereka bertiga berdebat kembali tentang keputusan yang harus diambil. Kalem yang melihat mereka kemudian memikirkan beberapa dugaan. Jadi mereka menemukan exit gate, tapi ada gate boss di dalam yang memerlukan seorang mage. Kira-kira apa? Karena ada priest, pasti bukan undead, troll, salamander, atau brass god. Party mereka bisa menghadapi semua itu, tapi kalau bos itu tipe yang terbang, mereka harusnya mengincar Yernil, seorang archer. Tapi mereka butuh mag dan wine fireball, hanya ada satu jawaban. Setelah menemukan jawaban itu, Kalem mencoba bertanya kepada mereka dan berhasil membuat mereka bertiga kaget. Apa gate bossnya Venomic Spider? Mereka bertiga sangat kaget karena tebakan itu benar. Mereka juga bertanya-tanya tentang kemampuannya. Si gendut juga langsung to the point dan bertanya. Kalem kemudian tersenyum dan menjawab jika dia mengetahui sedikit saja. Tetapi di dalam hati, Kalem sudah memikirkan tentang Venomic Spider dan lingkungan di dalam gate itu.
Venomic Spider, monster yang spam meracun mematikan dan jaring. Exit gate-nya sudah diselimuti jaring laba-laba. Venomic Spider di sepanjang langit-langit dengan kecepatan gila, menyerang untuk menimbulkan efek yang lambat dan mengikat. Satu langkah yang salah di jaringnya dan kau akan mati. Hanya satu perlawanan, yaitu mage api yang membakar jaringnya untuk memaksanya turun, lalu menghabisinya. Taktik sederhana. Kalem lalu berbicara lagi kepada mereka, dan karena itulah kalian sangat butuh aku. Emma kemudian mengatakan kepada teman-temannya jika dia setuju untuk membawa Kalem masuk. Jika ternyata juga setuju. Sama, apapun kekurangannya, orang ini cukup tanggap bukan? Namun si gendut berpikir sebentar, tapi tidak lama dia kemudian menyetujuinya. Baiklah, kalian berdua, bergabunglah dengan kami untuk sementara. Namun Kalem tiba-tiba segera menolak dan mengatakan tidak akan bergabung. Kelompok adventurer itu sangat terkejut ketika mendengarnya. Yrnil juga sangat kaget dengan keputusan itu. Tidak, Kalem, kenapa kamu menolak? Ini kesempatan bagus. Kalem kemudian memandang Yrnil dan menjelaskan alasan. Kesempatan bagus, tentu kalahkan bosnya dan exit gate akan muncul. Kesempatan untuk kabur akhirnya tiba. Tapi mereka meninggalkan satu detail yang penting. Hanya 4 orang yang bisa lewat. Kalau begitu, gate akan tidak stabil dengan tiap orang. Keruntuhan dipercepat, hijau, kuning, merah, hilang dalam 5 menit. Maksimal hanya 4 yang bisa keluar dari sini. Party mereka hanya punya satu posisi kosong, makanya mereka butuh aku. Dengan kata lain, mereka menyuruhku meninggalkanmu, Yrnil. Yrnil yang mendengar semua penjelasan itu tentu saja langsung pucat karena ketakutan. Namun ketika Yrnil sedang begitu ketakutan, adventurer gendut kembali berbicara. Ternyata kau menyadarinya ya, luar biasa. Kau bilang namamu Kalem kan? Kami tidak bermaksud menyembunyikannya, maafkan kami. Akan lebih baik kalau aku bisa membunuh kalian berdua, tapi yang kami perlukan hanyalah satu mage. Aku ingin setidaknya memberimu kesempatan keluar dari sini hidup-hidup. Memang disayangkan, tapi kau harus meninggalkan teman elfmu di sini. Yrnil yang mendengar itu semakin pucat dan mencoba memanggil Kalem dengan harapan dia tidak ditinggalkan. Sementara saat ini, Kalem sedang memikirkan kemungkinan hidupnya. Tawaran yang menarik, jujur saja aku sempat memikirkannya, tapi kalau aku tetap tidak bisa lepas dari perbudakan setelah keluar dari sini, maka aku akan dilemparkan ke labirin lagi. Masalahnya, apa mereka akan terus berparti bersama diriku? Mustahil, mereka pasti akan membuangku atau menjualku lagi. Aku tidak akan bisa menemukan budak lain sehebat Yrnil. Setelah memikirkan semua itu, Kalem mengatakan keputusannya kepada mereka. Yrnil adalah rekanku, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Daripada itu, aku punya proposal untuk kalian. Bagaimana kalau kalian memperkerjakanku? Semua orang termasuk Yrnil dibuat terkejut dengan pernyataan itu, sementara si gendut merespon tawaran tersebut. Hah, memperkerjakanmu? Jadi kau lebih memilih untuk dibayar ketimbang mencari pintu keluarnya? Menarik sekali. Oke, berapa banyak yang kau inginkan? Kalem dengan santai langsung menjawab jika dia membutuhkan 10.000 gol. Adventurer gendut terlihat kesal ketika mendengar jumlah yang ditawarkan. Yrnil yang mendengar jumlah itu juga sangat kaget. Kalem, apa kamu tahu seberapa banyak 10.000 gol itu? Kalem hanya tersenyum saja karena sudah mengetahuinya. Kalem juga memikirkan rencana untuk ke depan. Tentu saja, Magic Stone dan tas yang kita kumpulkan di lantai pertama memiliki nilai 2.000 gol, sedangkan hargaku dan Yrnil sebagai budak adalah 3.000 gol per orang. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa membebaskan diri dari status perbudakan, sekaligus mendapat uang saku yang lumayan banyak. Apa arti yang memperkerjakan seorang cleric yang terkenal akan kebutuhan mereka yang mahal, pasti punya uang yang cukup sekarang. Mereka tampaknya kelelahan dan ingin segera keluar dari sini. Yang lebih penting lagi, mereka perlu kembali ke Abysson. Mereka harus membawa Repipal Scroll untuk membangkitkannya sebelum tubuhnya yang diperkuat Soul Perception rusak. Jadi waktu mereka pasti tipis. Mereka tidak punya pilihan selain menerima syaratku. Kalem sangat percaya diri dengan rencana yang sudah disiapkan. Dan benar saja, Jikal menjadi yang pertama mendesak keputusannya.
Aigo, apa yang kau pusingkan? Toh tidak ada mage lain di sini selain mereka. Kalem yang mendengar itu juga kemudian berbicara kepada mereka tentang sebuah sumpah. Dan untuk menjaga kepercayaan di antara kita, aku ingin sang klerik bersumpah atas nama Goddess Nathaniel. Emma setuju dengan persyaratan itu. Tenang saja, sumpah seperti itu tidak akan bisa dipatahkan. Sementara si gendut Pirtanen tiba-tiba menawar harganya. 9.000 gol. Bagaimana? Tawar-menawar pun terjadi, tapi Kalem bertahan dengan harga 9.500 gol. Dan setelah beberapa lama akhirnya, Pirtanen terpaksa untuk menerima harga itu. Sialan, aku harus membayar 9.500 untuk make budak sepertimu. Aku pusing sekali. Baiklah, toh kita tidak punya pilihan lain. Kalem dengan percaya diri kemudian berbicara, kau tidak akan menyesalinya. Ketika mereka berdua sudah setuju, Enma kemudian langsung meminta Kalem dan Yernil mendekat untuk melakukan sumpah. Kalau begitu, tolong kalian segera kemari. Mulai sekarang, atas nama Goddess Nathaniel, aku Emma sang klerik membentuk fakta perjanjian ini. Pirtanen, Jikal, dan Emma bersumpah untuk merekrut Kalem dan Yernil untuk 9.500 gol. Syarat penyelesaiannya adalah saat party Pirtanen berhasil keluar gate ini dengan selamat, dan jika salah satu pihak terhabisi, maka kontrak ini akan dibatalkan. Perwakilan Pirtanen dan Kalem, apa kalian bersumpah? Mereka berdua kemudian dengan kompak menjawab jika mereka bersumpah menuruti fakta perjanjian. Dan setelah perjanjiannya selesai, mereka masuk gerbang tersebut bersama-sama. Setelah memasuki gerbang itu, terlihat banyak sekali jaring laba-laba yang sudah memenuhi seluruh ruangan. Kalem juga langsung menilai situasinya. Kondisinya gelap, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Bosnya mungkin sedang bersembunyi di jaring-jaringnya. Ada beberapa objek netral di pojokan, dan semua tong itu berisikan bahan peledak. Dan ketika mereka sedang berjalan, Pirtanen langsung mengingatkan tentang bahaya lokasi ini. Awas jaring-jaring di lantai, kalau kau menginjaknya, kau akan kesulitan untuk melepaskannya. Namun Kalem juga ikut berbicara. Yang lebih penting lagi, kita harus segera mencari lokasi bosnya. Namun Pirtanen malah kesal ketika mendengar saran itu dari Kalem. Hei, yang perlu kau lakukan hanyalah membakar jaring-jaring yang ada di langit-langit ruangan ini. Jangan mencoba menjadi pahlawan. Namun ketika dia memarahi Kalem, raungan yang keras menggema di seluruh ruangan. Dan tidak lama kemudian, peluru jaring berjatuhan dari atap. Pirtanen menyadari jaringnya akan menangkapnya, kemudian langsung menyerang dengan kampak besar. Pirtanen juga langsung memerintahkan Kalem, cepat tembakan atapnya dengan fireball, mage. Makhluk itu harus kita paksa turun. Sementara Kalem saat ini masih memikirkan tentang situasinya. Dia sengaja membobardir area ini sekaligus mengekspos lokasinya, yang artinya bos ini tidak bisa dibunuh dengan mudah. Kesempatanku hanya sedikit, aku harus membuat kerusakan sebesar mungkin. Ketika dia memikirkan itu, skill Horglass tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Seketika waktu sedang berhenti, Kalem menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk memasang banyak fireball dan mengarahkan fireball itu ke langit-langit. Dan setelah menggunakan semua action point, waktu pun berjalan kembali seperti semula. 4 fireball langsung menyerang Venomic Spider dengan tepat sasaran dan meledakkannya sekaligus. Party Pirtanen yang melihat hal itu sangat terkejut. 4 mantra sekaligus? Bagaimana mungkin? Apa cuma aku yang tidak mendengar rapalan mantranya? Setelah beberapa saat, akhirnya monster laba-laba itu terjatuh. Kalem yang melihat itu langsung menyadarkan Party Pirtanen. Semuanya fokus, ini kesempatan kita, Yernil. Akhirnya semua orang langsung menyerang monster laba-laba itu dengan kekuatan yang mereka punya. Dan setelah serangan pertama itu, Kalem memberikan perintah kepada Yernil. Yernil, tunggu aba-aba dariku sebentar lagi. Dan setelah beberapa saat, tiba-tiba saja apinya semakin membesar. Kalem yang melihat itu kemudian segera meminta tolong kepada Emma dan Jikal. Klerik, kita perlu magic barrier. Setelah barriernya aktif, cepat maju. Namun Jikal merasa kesal ketika diperintah seperti itu. Dasar pemula, aku tahu apa yang perlu dilakukan. Jangan menyuruh-nyuruhku begitu. Dan setelah mendapatkan barrier, Jikal langsung bergerak maju untuk menyerang monster laba-laba. Jikal bergerak dengan cepat untuk segera menghampirinya.
Jikal menggunakan sebuah skill yang meningkatkan kecepatan dan dia berhasil memotong beberapa kaki laba-laba itu. Laba-laba itu tiba-tiba menjerit dan kemudian berbaring di lantai. Virtanen yang menyadari keanehan laba-laba itu kemudian langsung memberi perintah kepada Enma. Dia akan meledak, klerik bersiaplah. Tanpa berlama-lama, setelah Jikal kembali ke posisi semula, Emma langsung memasang penghalang untuk selamat dari ledakan laba-laba. Ketika Emma sudah selesai membuat perlindungan, Kalem memikirkan langkah selanjutnya dan tiba-tiba melakukan sesuatu. Jadi mereka sudah tahu polanya dan sudah mempersiapkan diri. Tapi daripada menahan ledakan kantung racunnya, sebelum racunnya sempat meledak, solusi terbaik adalah membukukannya. Kalem menembakkan es untuk membukukan kantong racun laba-laba itu. Ketika es itu sudah membekukan kantung racun sepenuhnya, Kalem memberikan perintah lagi kepada mereka. Aku sudah membekukan kantung racunnya, jadi sang klerik harus mundur sekarang dan si kurcaci harus menyerang sekarang juga. Cepatlah, Duap, serang dia sekuat tenaga. Namun Virtanen masih ragu dengannya dan mencoba membuat alasan. Tetapi Kalem tetap saja memaksa. Menyebalkan sekali, aku bisa gila. Cepat ikuti kata-kataku. Kalem saat ini sedang sangat kesal dan menggerutu di dalam hatinya. Mereka tidak mau mendengarkanku, padahal di game aku tinggal mengklik apa yang aku butuhkan. Mendengar Kalem yang terus marah-marah, Virtanen langsung bergerak untuk menyerang laba-laba itu sesuai perintahnya. Astaga, dia tidak sabaran sekali. Virtanen melompat cukup tinggi dan kemudian menghantam kapaknya ke tubuh monster laba-laba dengan sangat kuat. Serangan itu akhirnya Virtanen berhasil membunuh si laba-laba. Mereka bertiga kemudian langsung merayakan di depan tubuh mayat monster itu. Sementara Kalem yang sudah veteran di dalam game ini mewaspadai kejadian berikutnya. Jangan bilang kalau mereka tidak tahu kalau bosnya adalah Venomic Spider, maka ada kemungkinan meskipun rendah bahwa akan ada fase kedua. Kalem menatap ke langit-langit dan melihat telur yang berada di langit-langit yang masih dibungkus oleh jaring laba-laba. Ketika mereka sedang merayakan keberhasilan, Yernil menyadari jika Kalem masih memegang iwannya dan terlihat waspada. Yernil kemudian bertanya, "Kalem, kenapa kamu masih pegang wanmu?" Kalem kemudian memberitahu Yernil, "Yernil, bisakah kau lihat ke atas sebentar?" Yernil yang penasaran kemudian menurut dan melihat ke arah atas, dan setelah melihatnya, dia berteriak histeris, "Kia, apa itu di atas kita?" Virtanen yang mendengar itu mencoba melihat ke atas, namun dia tidak menemukan apapun. Emma juga sama. Terlalu gelap, aku tidak bisa melihat apapun. Apa ada sesuatu? Namun berbeda dengan Jikal, karena dia seorang beastman, dengan matanya, dia berhasil melihat telur-telur itu dan sangat terkejut ketakutan. Apa itu? Langit-langitnya dipenuhi ratusan ribu telur laba-laba. Virtanen terkejut ketika mendengar itu dari Jikal. Apa kau bercanda? Sialan, aku tak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Ketika mereka sedang kebingungan, Kalem tetap tenang dan menjalankan rencana. Yernil, guling kantong alkohol yang di sana dengan sepenuh kekuatanmu. Yernil kemudian mengguling kantong alkohol ke arah mereka. Virtanen yang melihatnya menyadari apa yang dimaksud Kalem dan bertanya, "Jangan bilang kau mau aku melempar ini, tapi aku tak tahu harus melemparnya kemana." Kalem sudah mengantisipasi itu dan meminta bantuan Enma. "Klerik, gunakan weapon lain pada panahnya Yernil." Emma dengan sigap langsung menuruti itu. "Aku mengerti, izinkan sinarnya memancar bahkan di gelapnya bayangan." Setelah sihir itu ditambahkan, Kalem segera memerintahkan Yernil untuk menerangi langit-langit menggunakan panah cahaya miliknya. Yernil langsung membidik langit-langit dan menembakkan panah cahaya tersebut dengan yakin. Setelah panah itu mencapai langit-langit, akhirnya telur laba-laba mulai terlihat. Fernan yang menyadari itu langsung melempar kantong alkohol menuju telur-telurnya. Ketika Tong sudah berada pada jarak yang sangat dekat, Kalem mengaktifkan skill Hourglass miliknya untuk menghentikan waktu. Tanpa ragu-ragu, Kalem menggunakan fireball-nya 4 sekaligus. Ketika waktunya kembali berjalan, fireball tersebut langsung meluncur ke atas dan membakar Tong yang membuatnya meledak. Ledakan itu juga langsung menghanguskan seluruh telur. Melihat magic itu dari Kalem, Virtanen dan anggotanya sekali lagi tercengang. Magic hening lagi dengan pengucapan, "Gila,
mendekat. Apa memang semudah ini? Virtanen sendiri juga mencurigai identitas Kalem setelah melihat semua kemampuannya. Dia memang budak, tapi bakatnya mengerikan. Sebenarnya siapa dia? Beberapa saat setelah mereka menghancurkan seluruh telur itu, sebuah portal dengan tiba-tiba muncul di sana, dan ternyata itu adalah exit gate yang mereka cari. Kalem menghela napas lega ketika melihat kemunculan exit gate itu. Tetapi tetap saja, di dalam hatinya dia masih menggerutu. Raid dengan party yang ahli memang lebih mudah, tapi tak bisa mengendalikan banyak hal seperti di game, rasanya menyebalkan. Ketika Kalem sedang memikirkan itu, Jikal tiba-tiba mendekatinya dan berbicara. Hei anak baru, serius kau siapa? Saat kau melempar mantra racun di awal, kukira kau mau membunuh kami semua. Kau sungguh luar biasa. Kalem kemudian membalas, aku tidak berpikir begitu. Kalau iya, kami bisa saja mengambil gate-nya. Virtanen juga ikut berbicara saat ini. Sejujurnya, aku terkesan. Kemampuan selevel itu jauh melampaui yang diharapkan dari seorang budak. Jadi, kau siapa sebelum ini? Mendapatkan pertanyaan itu, Kalem kembali terpikirkan dirinya yang hanya seorang gamer di dunia nyata. Kalem kemudian mencoba menjawab pertanyaan itu. Aku hanya budak di Akademi Magic. Virtanen yang mendengar jawaban itu kemudian tidak bertanya lagi dan menerimanya. Belum siap bicara ya? Kau mungkin punya alasan. Tak apa. Yernil kemudian bergabung dengan obrolan mereka. Tetap saja, aku tak menyangka kita bisa mengalahkan bos tanpa luka. Kita benar-benar beruntung. Virtanen juga kemudian mengatakan dengan jujur alasan dia membuat kontrak itu. Ya, sejujurnya aku tidak berharap banyak. Aku hanya membuat kontrak itu karena berpikir kalian akan cepat mati. Yernil yang mendengar itu sangat kesal, namun Kalem sendiri masih terus berbicara dengan tenang. Makanya biayanya dihitung seperti itu. Tetap saja, uangnya layak kan? Virtanen setuju dengan itu dan memberi jawaban. Tidak diragukan lagi, tapi masih belum berakhir. Kalem juga sependapat dengan Virtanen, ya masih belum selesai. Sementara Jikal tidak mengetahui itu dan bertanya kepada Kalem, apa maksudmu? Kita sudah menemukan gate-nya. Kalem lalu menjawab pertanyaan itu, karena penyelesaiannya harus dilakukan di desa. Emma yang melihat orang-orang terkejut, kemudian membantu menjelaskan, ya, syarat kontrak tertulis partimu harus melewati exit gate. Sampai saat itu, kontraknya belum terpenuhi. Yernil yang mendengar itu sangat panik dan mencoba bertanya, tapi gate-nya ada di sana. Apa kita tidak bisa lewati saja? Apa tidak bisa kita langsung lewati gate itu? Emma kemudian kembali menjelaskan perihal kontrak yang sudah dia buat tadi. Sayangnya, kontrak yang disegel sumpah di hadapan Goddess of Fireness harus dihormati huruf per huruf. Yernil dan Kalem juga harus melewati gate. Kalau kalian berdua tidak keluar, maka akan dianggap party wipe dan kontraknya musnah. Yernil sangat kaget ketika mendengar penjelasan itu dari Emma. Sementara Kalem yang sudah mengetahuinya tetap tenang. Tak ada orang waras yang bawa 10.000 gold ke dalam dungeon. Sistem ini didesain agar siapapun yang tidak berhasil kembali akan sengsara. Yernil yang ketakutan kemudian bertanya kepada Kalem, "Kalem, apa kamu tahu?" Kalem kemudian menjawab dengan santai, "Iya, kontrak dungeon bernilai tinggi selalu dilakukan di desa." Jikal akhirnya baru mengerti semua itu setelah penjelasan yang panjang. Pantas saja dia menawarkan 9.500 gold. Aku sudah punya firasat. Aku agak kaget, tapi sesuai dugaan. Virtanen yang mendengar itu terlihat cukup kesal dan membalas Jikal, "Aku hanya menangani finansial party dengan baik. Terima kasih." Jikal kemudian berbicara lagi kepada Kalem mengenai biaya itu. "Hei anak baru, dengan bakat sepertimu, sayangnya sekali kalau kau mati. Pastikan kau kembali dan rampok dompet druap itu." Emma kemudian menyudahi obrolan Jikal dan langsung mengajak pergi dari sana. "Dompet kita maksudmu? Baiklah, apa kita keluar sekarang?" Namun ketika mereka akan pergi, Kalem menyerahkan tas milik Abison kepada mereka. "Tunggu sebentar, tas ini milik salah satu anggota partimu, ini milik Abison." Semua orang kaget melihatnya. Virtanen juga langsung berlari menghampiri tas itu dengan cepat. "Apa katamu? Tas Abison? Pantas saja terlihat tidak asing. Bagaimana dengan tubuhnya?" Kalem kemudian menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkan tas itu.
Kami tidak menemukan tubuhnya. Tas ini kami ambil dari tim budak yang kami lawan. Jikal dan Emma kaget mendengar penjelasan itu dan terlihat cemas. Sementara Pirtanen kembali berbicara kepada Kalem. Aku asumsikan kau ingin sesuatu sebagai ganti mengembalikan ini. Kalem kemudian langsung menjawab pertanyaan itu. Hanya tasnya saja. Tentu saja mengecualikan barang milik yang meninggal. Pirtanen tertawa ketika mendengar itu. Hahaha, baiklah, kalau kau beri barang Abison ke kami akan berikan semua stok makanan kami padamu. Ini hanya beban sekarang. Kalem kemudian bertanya lagi mengenai keputusan Pirtanen. Semuanya, kuanggap kalian tidak langsung masuk lagi. Ketika mereka sedang mengobrol, Yrnil terlihat terdiam saja dengan ekspresi murung. Sementara Pirtanen kembali berbicara. Butuh waktu untuk menerima Repipal Scroll. Emma juga ikut menjelaskan, tapi aku sudah bawa satu denganku. Abison sudah mati sekali, jadi kami menggunakannya saat itu. Kalem yang mendengar itu merasa kecewa dengan skill Abison. Abison, mending kau pensiun dari Dungeon Crawling. Pirtanen ternyata juga mengeluhkan hal itu dengan jujur. Sejujurnya, kau 100 kali lebih kompeten daripada Abison. Jikal juga sangat bersemangat mengenai itu. Kan, seharusnya kita rekrut orang ini dari awal. Mereka akhirnya saling berbicara dan bercanda sebelum benar-benar pergi berpisah. Namun Yrnil yang dari tadi terdiam, tiba-tiba ikut berbicara dan mengejutkan semua orang. Kalau begitu, bisakah kalian bawa Kalem bersama kalian? Selama salah satu anggota party kembali ke kota, sudah terhitung kan? Karena tidak ada anggota party yang terbunuh, Kalem bisa ambil 9.500 gold, menjadi orang yang bebas, dan secara resmi menjadi anggota party kalian. Dengan sisa uangnya, dia bisa beli perlengkapan lebih layak. Emma yang khawatir kemudian berbicara kepada Yrnil. Bagaimana denganmu Yrnil? Bahkan Meg seperti Kalem akan kesulitan bertahan hidup sendirian di dungeon ini. Kamu tidak akan bertahan bahkan sehari. Sambil menundukkan kepalanya dan menangis, Yrnil menjawab pertanyaan Emma. Sejujurnya, kurasa kami takkan pernah menemukan exit gate lagi. Kalau begitu, aku akan mati di labirin. Kalem, jadi kumohon, jangan tinggal di sini karena aku pasti sudah mati sejak lama kalau aku sendirian. Hanya karena kamu, aku bisa sampai di sini. Terima kasih atas segalanya, Kalem. Aku tak akan pernah melupakanmu. Hiduplah dengan baik, demi aku juga. Pirtanen kemudian langsung merespon setelah Yrnil selesai berbicara. Nona Elf, biasanya merekrut anggota party dari party lain di dalam dungeon itu dianggap tidak sopan loh. Aku hanya menganggapmu sebagai budak kriminal yang bisa kami gunakan untuk mengalahkan bos, dan aku tidak kepikiran setelahnya. Aku minta maaf, tapi sekarang situasinya berbeda. Aku tidak mau memperlakukanmu sebagai budak, tapi sebagai anggota party yang selayaknya. Jadi aku ingin memberikan tawaran kepada kalian berdua. Pirtanen kemudian langsung menawarkan Kalem dan Yrnil saat itu juga. Pertama-tama, Kalem, kalau kau tertarik, aku ingin merekrutmu secara resmi. Kalau kau bergabung dengan party kami akan menawarkan 25% keuntungan dan bayaran 9.500 gold. Kalem yang mendengar itu cukup tertarik setelah mengetahui keuntungan yang akan didapatkan. Yrnil juga tiba-tiba memegang tangan Kalem dan berbicara. Kalem, aku tak apa, aku bisa mencari jalanku sendiri. Aku tak mau kamu mati karena aku. Kumohon, mari kita berpisah dengan senyuman. Namun ketika Yrnil mengatakan itu, tiba-tiba sebuah notifikasi muncul kepada Kalem. Hourglass Expansion Opportunity. Kalau Anda tetap bersama di sisi Yrnil, tingkat kepercayaan pada Anda akan mencapai 100%. Kalem kaget melihat itu dan berfokus untuk membaca semua deskripsi dari skill tersebut. Apalagi ini? Mustahil, apa ini kemampuan rahasia dari Hourglass? Kalau aku pikir-pikir, di dalam game, kemampuan khusus dapat di-upgrade melalui berbagai cara tergantung dengan levelnya. Sepertinya sistemnya juga sama di sini. Skill expansion adalah kemampuan untuk memerintahkan anggota party. Kalem kemudian memikirkan tentang penggunaan skill itu ke depannya. Kalau aku memberikan mereka komando begitu giliranku selesai, jadi itu artinya Yrnil akan bertindak sesuai dengan perintahku nanti. Tentu saja aku pasti tidak akan bisa memberi dia perintah yang berada di luar kemampuannya. Ya, hal seperti itu tak akan masuk akal.
Komando yang bisa kuberikan kemungkinan besar adalah tindakan sederhana. Kalau secara prinsip, sepertinya tindakan satu action point. Anggota party Sidwap tak pernah mendengarkanku sama sekali, tapi Yernil akan mematuhiku begitu giliranku selesai. Mengingat betapa krusialnya selisih 1 poin dalam mempengaruhi keadaan, ini hal yang bagus. Ketika dia sedang memikirkan semua itu, Virtanen kembali menanyakan keputusannya. Jadi Kalem, bagaimana keputusanmu? Kalem kemudian memikirkan pilihan itu dengan hati-hati dan memikirkan apa akibatnya untuk masa depannya. Opsi mana yang lebih menguntungkanku? Aku tidak tahu butterfly effect macam apa yang akan terjadi, jadi aku harus berhati-hati. Hourglass upgrade dan Yernil si pemanah yang berbakat. Kalau aku langsung melarikan diri dari labirin, aku bisa bebas dari perbudakan dan menjadi anggota dari session party dengan party Dwarf. Setelah memikirkan semua itu, dengan yakin Kalem langsung mengambil tangan Yernil dan mengatakan keputusannya. Aku hargai tawaran kalian, tapi jawabanku masih sama. Aku akan melarikan diri bersama Yernil. Seperti rencana awalnya, kalian bertiga bisa pergi melalui gate itu. Yernil yang mendengar itu langsung menangis. Party Virtanen juga kaget mendengarnya. Dengan tatapan yang penuh keyakinan, Kalem mengatakan jika dia serius dengan pilihannya itu. Kalem juga kembali memikirkan sesuatu. Aku juga akan mengambil keputusan yang sama jika memainkan game ini. Dipikir-pikir, mengembangkan Yernil itu keputusan yang lebih cerdas. Sejujurnya juga, hatiku tidak sedingin itu. Namun ketika dia menatap Yernil, sambil menangis Yernil berbicara kepadanya. Kalem, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu tidak pergi bersama mereka? Kalem kembali menjawab pertanyaan itu dan hanya menghela napas karena sudah sangat stres dengan keadaannya saat ini. Sementara itu, Jikal tiba-tiba datang menghampiri dan berbicara kepadanya. Meninggalkannya sendirian di sini akan menjadi lebih buruk. Menyelesaikan labirin ini bersama-sama akan jauh lebih mudah. Hei pemula, kau ini sungguh pria sejati. Emma yang melihat itu juga berpendapat yang sama dengan Jikal. Sialan, ternyata aku pemula yang sebenarnya di sini. Virtanen juga memuji sikap yang ditunjukkan oleh Kalem. Akademi Magic berhasil merekrut orang hebat kali ini. Dan ketika mereka sedang mengobrol, Emma berbicara mengenai rencana tentang penaklukan bos berikutnya kepada Kalem. Sekarang aku jadi semakin mengingatnya. Maaf, bukannya aku mau mengucapkan momen haru ini, tapi apa rencana kalian berdua untuk mengalahkan gate boss selanjutnya? Kalem dengan santai menjawab, meminta mayat laba-laba itu. Jadi, apa boleh kami mengambil mayat laba-labanya? Virtanen yang mendengar itu tentu saja merasa keberatan. Tidak ada kesadaran emosional, kau ini tipe yang gak pekaan. Kalem kemudian langsung menghargai mayat laba-laba itu. Kalau begitu, biar aku beli. Ambil 1.300 dari 9.500 jatah hadiahku. Virtanen setuju untuk melakukan itu, tapi dia menaikkan harganya. Hahaha, baiklah, tapi 1.500, tidak boleh lebih rendah lagi. Ngomong-ngomong, Nona Elf, siapa namamu? Apa namamu Pretty Day? Yernil tidak terima ketika dipanggil itu dan langsung meneriakkan namanya. Tetapi Virtanen tetap bercanda dengannya sambil memberikan beberapa buah item untuknya. Ah iya, ngomong-ngomong Pretty Day, ketulusan yang kau tunjukkan tadi jauh lebih keren daripada 4 fireball yang cepat itu. Jadi pastikan kalian kembali hidup-hidup dan ini adalah token kecil dariku sebagai bukti dukunganku untuk kalian berdua. Sementara Jikal tidak memberikan apa-apa karena dia tidak memiliki item. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan. Aku akan mentraktir kalian minum begitu kita bertemu di kota. Dan kini bagian Emma yang memberikan hadiahnya. Saat kalian berdua sampai di kota, carilah priestess bernama Emma di kuil Nathaniel. Aku akan ada di sana untuk memberikan imbalan kalian secara langsung. Nathaniel memberkahi kalian. Aku berdoa pada Goddess Nathaniel agar kalian kembali dengan selamat. Emma langsung memberikan bab kepada Kalem dan Yernil. Dan seketika tubuh mereka bercahaya. Kalem yang merasakannya kemudian terpikirkan sesuatu. Di dalam game, Blessing memberikan tambahan plus 1 stat kepada semua stat selama 12 jam dan kekebalan atas curse dan decay kan. Setelah memberikan semua yang mereka punya, mereka bertiga kemudian langsung pamitan untuk pergi melalui exit gate. Virtanen kemudian mengeluarkan sebuah batu ketika dia akan memasuki gate itu. Kalau begitu, sampai bertemu lagi.
Batu bulat itu adalah mana stone rank E. Mana stone dapat digunakan untuk mengecoh gate dengan membuat gate menghitungnya sebagai satu orang. Untuk memulai gate berikutnya dengan lebih cepat, sudah menjadi lumrah untuk menggunakan mana stone sewaktu ada di dungeon. Pirtanen langsung melemparkan batu itu dan tiba-tiba saja portalnya berubah warna menjadi warna merah. Pirtanen kembali berbicara sebelum memasuki portal. Kalau kalian berhasil kembali ke kota hidup-hidup, datangi aku di Guild Adventurer. Namaku Pirtanen. Aku tahu kalian pasti datang, jadi aku akan menunggu kalian. Dan setelah Pirtanen memasuki gerbang itu, gerbangnya perlahan mulai menghilang. Sementara mereka semua sudah pergi, Yerni langsung berlutut lemas di tanah dan kembali bertanya kepada Kalem, "Kenapa kamu melakukan itu? Bagaimana kita berdua bisa menyelesaikan ruang berikutnya?" Kalem lalu menghampiri Yernil sambil tersenyum karena sudah memikirkan rencana. "Aku tahu keinginan ini mungkin terlalu tinggi. Jangan khawatir, tubuh ini telah berada lama di dalam game. Sampai aku pun telah memprediksi kemungkinan ini sebelumnya." Kalem langsung memegangi bahunya dan menenangkannya. "Yernil, jangan menangis. Kita bisa melewati ini. Jadi pertama-tama, ayo kita tarik dulu taring laba-laba itu." Dan setelah Kalem melakukannya, beberapa notifikasi muncul. Kepercayaan Yernil telah mencapai 100%. Anda sekarang bisa memberikan komando kepada Yernil dalam giliran Anda. Singkat cerita, Yernil saat ini sedang mencabut semua tali laba-laba itu sendirian, dan dia mengeluhkan tentang hal itu. "Kalem, bukannya aku tidak mau rencanamu ini untuk berhasil. Sungguh, aku siap melakukan apapun yang kamu perintahkan, apapun itu. Kamu bahkan boleh menggunakanku sebagai perisai. Aku tak keberatan. Tapi bukankah akan lebih cepat kalau kita mengumpulkan materialnya bersama-sama?" Namun Kalem tetap berdiri di sana dan tidak membantu. "Yernil, percayalah padaku, ada alasan di balik semuanya. Jadi fokus saja menarik taring laba-laba itu." Yernil langsung kembali menarik taring laba-laba tanpa membantah, sementara Kalem memikirkan alasan kenapa dia tidak membantunya. "Aku juga mau membantu, tapi success rate eksasi tarinya itu ditentukan berdasarkan stat dexterity. Kesempatanmu lebih tinggi dariku dengan adanya selisih 2 poin. Saat ini, kita berdua sedang diberi buff, jadi stat kita juga bertambah. Dan aku perlu mengulas balik skill expansion system. Aku harus menyiapkan strategi untuk pertarungan yang akan datang." Kalem kembali membuka deskripsi dari skillnya yang baru, dan dia mencoba untuk memahami semuanya. Tindakan atau komando dengan tingkat kesulitan tinggi yang tidak sesuai dengan kebiasaannya. Yernil, tembakan 10 anak panah selagi melakukan triple axel. "Kenapa baru memberitahuku ini setelah membuat keputusan yang krusial? Aku sudah menunggu hal seperti itu tak akan terjadi. Aku harus menguji komando apa saja yang dapat diikuti." Ketika dia berniat begitu, Yernil ternyata sudah selesai mencabut semua taringnya dan bersorak gembira. Aku sudah selesai mengambil semuanya, Kalem." Kalem kemudian langsung mengambil tas dan mengajak bergegas pergi. "Bagus, ayo pergi. Kita akan membuat poison arrow sembari jalan." Yernil kemudian langsung membuat taring-taring itu dengan wajah yang bersemangat mendekati Kalem. "Aku tak tahu kalau aku memiliki bakat seperti ini." Kalem yang melihat kembali dirinya bersemangat merasa lega. Padahal beberapa menit yang lalu dia sedang menangis. Kita bisa mati kapanpun, tapi aku senang dapat melihatnya tersenyum lagi. Setelah mendapatkan semua taring itu, Kalem memberitahu Yernil cara untuk menggunakannya. "Gabungkan Poison Fang dengan Goblin Arrow supaya kau bisa membuat Poison Arrow. Yernil, tolong lakukan ini juga." Namun ketika Yernil menerima barang-barang itu, dia mengatakan sesuatu. "Iya, tapi Kalem, masih kamu membuatku anak panah baru untukku. Aku tidak tahu apakah mereka bisa membantu nantinya." Kalem kemudian langsung menjawab perkataan itu. "Alasan kenapa kau tidak bisa melakukan damage apapun, Yernil, adalah karena perlengkapanmu. Seorang pemanah itu perlu perlengkapan memadai. Busur memang susah dibuat, tapi anak panah lebih mudah. Kalau kau menggabungkan materialnya untuk membuat special arrow, maka kau bisa melepaskan kekuatan tinggi meski busurmu jelek. Aku mengandalkanmu, Yernil." Kalem kemudian meninggalkan pembuatan anak panahnya kepada Yernil karena melihat dexterity miliknya.
Di game, tingkat kesuksesan kombinasi suatu item itu tergantung pada dexterity. Dexterity Yernil agak rendah, jadi aku tidak terlalu mengharapkan kesuksesannya. Tapi ketika dia berpikir begitu, Yernil tiba-tiba memanggil dan sudah berhasil membuat satu panah. Seperti ini Kalem yang terkejut kemudian menghampiri dan bertanya, "Tunggu dulu, bagaimana caramu melakukannya?" Yernil kemudian menjawab, "Aku cuma membongkarnya pelan-pelan dan ternyata berhasil." Namun Kalem masih saja tidak percaya dengan hal itu. Tapi tidak semudah itu harusnya. Kalau sampai tekanannya gagal, kantung racunnya bisa meledak dan kau bisa saja terbunuh. Setelah mendapatkan poison arrow, Kalem langsung memintanya untuk menyimpan seluruhnya. "Sayang banget, jangan gunakan sebelum aku suruh ya. Untuk sekarang, simpan saja dulu." Dan akhirnya mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, Kalem berencana untuk mencoba skill yang baru dia dapatkan. Kalem langsung mengaktifkan Horgas miliknya. Ketika waktu sudah berhenti, Kalem mencoba memberi perintah untuk Yernil. "Yernil, ambilkan aku air minum di tas lalu berikan padaku." Namun setelah menggunakan perintah itu, Kalem kebingungan karena action point-nya tidak berkurang. "Loh, action point-nya tidak berkurang? Kalau begitu, bukan aku yang menyuruhnya bergerak secara langsung?" Akhirnya setelah beberapa saat durasi skillnya habis, Yernil tiba-tiba langsung mengambil minum dan menawarkannya kepada Kalem. Kalem yang melihatnya kemudian bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba memberiku minum?" Sambil terus memegangi botol itu, Yernil menjawab, "Suasananya agak panas dan kupikir kamu mungkin haus." Kalem tersenyum ketika melihat itu dan mulai memahami cara kerjanya. "Jadi begitu cara kerjanya. Bagaimana nanti saat bertarung? Pas sekali ada kesempatan bagus muncul di hadapanku." Kalem tiba-tiba melihat ada goblin yang mendekati mereka. Kalem tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menggunakan skill Horgasnya. Setelah waktu terhenti, Kalem menggunakan fireball miliknya dan mengurangi satu action point. Lalu setelah melakukan itu, dia memberikan perintah kepada Yernil. "Yernil, tembak kaki goblin yang ada di belakangnya." Setelah waktu kembali berjalan, Yernil benar-benar mengarahkan anak panahnya menuju goblin yang ditunjuk oleh Kalem. Setelah goblin itu terjatuh karena panah tadi, Kalem mendekat untuk membunuh menggunakan fireball. Setelah membereskan mereka semua, Kalem bertanya kepada Yernil, "Yernil, kenapa kau menembak kaki dan bukan kepalanya?" Yernil kemudian memberikan alasan, "Itu karena kakinya jauh lebih mudah untuk dibidik." Kalem setelah mendengar itu, kemudian memikirkan kemungkinan yang lain dan ingin mencobanya. "Kalau aku memberi komando pada Yernil pada saat giliranku, dia akan melakukan perintah itu atas keinginannya sendiri. Skill ini bagus, akan berguna saat ada masalah yang terlalu sulit untuk aku tangani. Contohnya, hal yang hanya bisa dilakukan oleh wanita." Kalau aku pikir-pikir, bukannya ada item untuk penjelasan tambahan ini? Apa sebaiknya aku lakukan uji sederhana untuk melihat cara kerjanya? Kalem kemudian menggunakan kembali skill Horgas dan setelah skill itu aktif, Kalem menyuruhnya untuk melakukan gerakan dansa boyband dari dunianya. Lalu kemudian setelah waktu kembali berjalan, Yernil tidak melakukan apapun dan terlihat kebingungan. Kalem akhirnya menyadari sesuatu dan memakluminya. "Seperti dugaanku, memang wajar sih tidak terjadi apa-apa. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan perintah ini." Kalem kemudian kembali mengaktifkan skillnya dan memberikan perintah yang lebih mudah. "Yernil, lakukan tarian apapun." Dan setelah diberikan perintah seperti itu, ketika waktu mulai berjalan, Yernil melakukan tarian yang dia bisa dengan sukarela. Kalem terlihat cukup kecewa ketika melihat itu dan langsung mengajaknya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah beberapa saat berlalu, Kalem terpikirkan sesuatu. Untuk merubah suasananya, satu pertanyaan penting. Kalem kembali mengaktifkan Sir Horgas dan memberi perintah kepada Yernil. "Yernil, sebelum kita memasuki labirin, beritahu aku semua yang kau ketahui tentang diriku." Akhirnya setelah waktu kembali berjalan, Yernil mulai bercerita. "Ngomong-ngomong, aku dengar gosip dari orang-orang sewaktu kita ada di kapal budak.
bahwa alasan kenapa kamu menjadi budak adalah karena kamu telah membunuh seseorang. Kalem sangat kaget ketika mengetahui berita tersebut. Yernil yang melihatnya berhenti bicara dan menanyakan keadaannya. Kalem kemudian berhenti minum dan menjawab, "Aku tak apa-apa, jadi bagaimana ceritanya?" Yernil kemudian melanjutkan ceritanya. "Awalnya aku kira kamu ini orang yang sangat mengerikan, tapi sekarang pikiranku berubah. Aku yakin kamu punya alasanmu sendiri, Kalem. Kamu bilang kamu membunuh wanita Poksin yang dulunya adalah teman satu partimu." Kalem lalu mencoba berpikir ketika mendengar tentang siapa yang dibunuh. Poksin dalam role game, mereka itu lihai menggunakan magic, cerdik, dan orang yang dapat menarik orang lain hanya dengan karisma wajah mereka. Namun kali ini, ketika dia sedang mencoba mengingatnya, Yernil tiba-tiba berteriak dengan keras. Dia pasti telah melakukan hal begitu keji. Kalem yang aku kenal takkan pernah melakukan pembunuhan tanpa sebab. Kalem yang mendengar itu sedikit kaget dan merasa aneh pada dirinya sendiri. "Maaf Yernil, tapi reaksimu ini terlalu bias dan fanatik." Setelah memikirkan itu, Kalem kembali mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Begitu banyak yang terjadi. Yernil lalu melanjutkan ceritanya. "Kamu pernah bilang, sewaktu di kota labirin timur yang jauh, kamu dulunya adalah labirin adventure yang aktif. Akademi Magic menaruh satu orang yang berpengalaman dalam labirin di setiap party berisikan 4 budak. Dan sekarang sepertinya aku paham mengapa mereka melakukan itu. Aku jadi bersyukur Kalem ada di sisiku." Kalem tidak terlalu fokus dengan obrolan itu karena dia saat ini sedang merenungi dirinya yang dahulu seorang pembunuh. Namun ketika dia sedang termenung, dia kaget karena Yernil tiba-tiba berteriak menemukan exit gate-nya. Kalem kemudian memperhatikan exit gate yang ada di depan mereka. "Aku memang mengharapkan akan muncul exit gate lagi, tapi tak kusangka semudah ini. Bukankah ini terlalu hoki?" Aku jadi skeptis. Ketika dia sedang memikirkan kemungkinan, Yernil sudah berlari duluan dan menemukan tubuh Abysson. "Astaga, lihat ini. Wajah ini di Abysson. Apa ini Soul Perception Magic? Nampaknya dia cuma tertidur saja. Wajahnya juga putih bersih. Apa dia tuan muda yang kaya itu?" Sambil melihat sekitarnya, Kalem memberitahu Yernil, kemungkinan sih iya. Jasa Soul Perception Magic itu sangat mahal. Budak-budak tak akan sanggup membelinya. Kalau kita membawa kembali dan memberikan tubuhnya kepada keluarganya, kita pasti akan mendapatkan hadiah. Tapi yang lebih pentingnya lagi, salah satu kakinya hilang. Apa kamu mungkin bisa mendengar suara daging yang membusuk di sekitar sini? Yernil kemudian mencoba untuk mendengarkannya dengan fokus, namun tiba-tiba dia berdiri dengan merinding ketika menemukan suara itu. "Ah, aku bisa mendengarnya. Sungguh suara yang menjijikan." Kalem kemudian bertanya lebih lanjut, "Bagaimana dengan suara kepakan sayap?" Yernil mengatakan jika dia tidak mendengar kepakan sayap sedikit pun. Kalem yang mendengar itu menyadari suatu keanehan. Kok aneh? Kalau dia dikalahkan oleh Black Hornet seperti yang dikatakan Dwarf itu, monster itu pasti tak akan pergi dan masih berburu di sekitar sini. Kalem kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat asal suara yang didengar oleh Yernil. "Ayo kita pergi ke arah suara itu sekarang." Karena tak ada pilihan lain, Yernil mengikuti yang diperintahkan oleh Kalem. Ternyata tempat itu cukup dekat. Yernil langsung saja memandu Kalem. Namun ketika mereka sudah berada di lokasi, ternyata itu hanyalah seekor larva Black Hornet yang baru saja menetas. Ketika melihat itu, Kalem terpikirkan kemungkinan yang lain. Dia menghilang dan meninggalkan anaknya sendirian. Kalau adventurer tadi berhasil mengalahkannya, seharusnya ada jejak-jejak pertarungan mereka. Pergi begitu saja meninggalkan rapanya, aneh. Kecuali dia bertemu dengan makhluk yang lebih kuat darinya. Tidak mungkin monster terkuat di lantai 1 labirin ini akan kabur tanpa membawa anaknya. Tunggu, jangan-jangan... Saat menyadari sesuatu, Kalem terlihat cukup pucat dan panik. Kalem kemudian bertanya kepada Yernil, "Yernil, apa akhir-akhir ini ada adventurer di lantai 1 yang menghilang?" Yernil kemudian memberitahu apa yang dia ketahui. "Aku bukan adventurer, jadi aku tidak tahu detailnya. Tapi aku dengar ada regu bernama Mysterious Back Attack yang menghilang. Sesuatu tentang dia yang berhasil mengalahkan Black Hornet seorang diri saat anggota partinya yang lain telah mati semua. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu?"
Kalem tidak menjawab pertanyaan itu dan malah terlihat semakin cemas. Sialan, padahal aku sudah yakin Rogo lawan terburuk bagi Mage. Ini gawat. Saat dia sedang panik begitu, Yrnil bertanya kepadanya, "Sebenarnya apa yang sedang terjadi, Kalem?" Dengan wajahnya yang tertunduk, Kalem bertanya sesuatu. "Yrnil, apa kamu pernah mendengar tentang Possessed Adventurer?" Namun Yrnil terlihat kebingungan ketika mendengar itu. Possessed Adventurer, ini baru pertama kalinya aku mendengar itu. Kalem kemudian memakluminya karena itu adalah kejadian langka yang terjadi di dalam labirin. Namun saat ini, Kalem masih sangat cemas dan terus memikirkannya. Bahkan setelah menyelesaikan game ini berkali-kali, aku hanya pernah sekali bertemu dengan Possessed Adventurer yang ada di lantai 1. Possessed Adventurer adalah kondisi di mana jiwa adventure ditahan oleh labirin master, lalu mereka dijadikan pelayannya. Mereka memiliki status efek madness yang tidak bisa dihilangkan, dan mereka menggunakan skill dan magic yang sama yang biasa mereka gunakan, tapi dengan kekuatan yang jauh lebih kuat, menjadikan mereka lawan yang tangguh. Pantas saja kita bisa menemukan exit gate secepat ini. Sungguh menyebalkan. Tanpa disadari, kalimat terakhir diucapkan Kalem dengan wajah yang penuh ekspresi kekecewaan. Yrnil yang melihat itu langsung panik dan mulai menangis. "Kalem, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kalem kemudian menyadari kesalahan yang dia lakukan. "Aduh, keceplosan. Aku tidak bisa menunjukkan emosi kekhawatiranku." Kalem kemudian mendekat dan mencoba menenangkan Yrnil. "Jangan khawatir Yrnil, situasinya memang sulit, tapi kita pasti bisa melewatinya. Percayalah padaku." Sementara itu di luar labirin, di sebuah bar, seorang pelayan bar sedang meledek cerita Pirtanen mengenai kemampuan Kalem. "Hahaha, pria ini banyak bohongnya. Cutlass Ultra Plus Caster, ayolah jangan berhayal. Punya satu saja langkahnya bukan main loh." Namun Pirtanen tetap yakin dengan pernyataannya waktu itu. "Aku tidak berbohong, aku serius. Terserah kalau kau mau percaya atau tidak." Pelayan bar itu kemudian meninggalkan Pirtanen sebentar. "Ngomong-ngomong, yang penting kan kau berhasil kembali dengan selamat. Tunggu sebentar Pirtanen." Tiba-tiba pelayan bar itu membawakan satu gelas bir lagi. Pirtanen yang melihatnya terkejut dan bertanya, "Apa ini? Aku belum pesan apa-apa." Pelayan bar itu kemudian tertawa dan meledek. "Bukannya kau memesannya menggunakan cutlass spell? Hahaha, ayo cepat teguk minumnya dengan ultra speed. Berhentilah membual. Ini minuman untuk merayakan kembalinya dirimu dengan selamat." Pirtanen kemudian langsung menenggak semua bir itu sekaligus. Kemudian setelah beberapa saat, pelayan bar bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, bagaimana soal Jikal?" Pirtanen kemudian menjelaskan tentang performanya. "Tidak buruk, dia masih kurang berpengalaman soal labirin, tapi skillnya sudah bagus." Pelayan itu kemudian berbicara lagi, "Tentu saja, semua orang yang aku kenalkan itu memiliki bakat yang menjanjikan. Berikan dia sedikit pengalaman lagi, dan dia pasti akan menjadi Mr. Back Attack berikutnya." Pirtanen yang mendengar itu malah mentertawakannya. "Hei, Mr. Back Attack itu seorang legenda di antara para adventurer lantai 1. Jangan mengada-ngada. Dia itu seorang yang bisa melakukan double duty bahkan di party lantai kedua. Levelnya terlalu tinggi. Tak kusangka orang seperti dia diambil oleh labirin master. Yah, menurutku jauh lebih disayangkan lagi kalau ada adventurer yang bertemu dengannya sebagai bos." Namun ketika dia sedang mengobrolkan hal itu, tiba-tiba ibunya Abison menerobos masuk ke dalam bar dan memarahi Pirtanen. "Pirtanen, di sini kau rupanya. Putraku Abison, apa benar bahwa dia telah mati?" Pirtanen turun dari kursi dan menjawab pertanyaannya. "Maaf, tapi kabar itu benar. Selagi mencari exit gate, dia berpencar sendiri dan diserang oleh Black Hornet." Ibunya Abison langsung kaget dan lemas ketika mendengar kabar itu. "Apa? Aku sudah memintamu berkali-kali untuk menjaganya dengan baik." Melihat ibunya yang lemah seperti itu, anak laki-lakinya yang mencoba menenangkannya dan juga ikut bertanya kepada Pirtanen, "Ibu, soul perception-nya mungkin saja masih berfungsi. Mari kita tenang dan dengarkan Pirtanen dulu. Tentunya kematian Abison bukanlah salahmu atau salah siapapun. Tentunya kau tak akan membiarkan situasinya berakhir begitu saja kan? Apalagi dengan sangkut pautnya keluarga Burton.
kau sudah membuat rencana untuk menyelamatkan Abison kan? Pirtanen kemudian menjawab pertanyaan itu. Soul Perception Magic bertahan 1 minggu. Seharusnya tak akan sulit untuk menyelamatkan tubuhnya. Resurrection Scroll akan tersedia dalam 2 atau 3 hari. Kami berencana pergi setelah mendapatkan item itu. Namun anak laki-laki itu merasa waktunya terlalu sedikit. Waktunya mepet sekali. Apa kalian bisa langsung menemukan tubuhnya? Pirtanen kemudian menunjukkan kartu identitas milik Abison kepada mereka. Aku akan menggunakan tracking spell ini untuk mencari item hilang yang ada dikenakan seorang Mage Genius yang memberikannya kepada kami. Anak laki-laki itu kemudian bertanya tentang Mage Genius yang dia sebutkan. Kemudian pelayan bar mencoba menjelaskan sambil meledeknya. Ya, ternyata dia itu Mage budak yang bisa menggunakan Ultra Plus Casting tanpa pelapalan. Pirtanen kemudian membalas ledekan pelayan itu. Kau masih saja meledekku. Sudah kubilang aku tidak bohong. Anak laki-laki itu juga ikut mendukung si pelayan. Sekarang ini bukan saatnya untuk bercanda. Seseorang seberbakat itu dijadikan budak. Namun ibunya tetap optimis dengan apa yang dikatakan oleh Pirnan dan mengingatkan anak lelakinya. Clarence, siapa yang tahu, mungkin saja mage itu telah menyelamatkan tubuh Abison. Pirtanen kemudian menjelaskan tentang keadaan Kalem. Bisa saja, tapi parti mereka hanya berisikan 2 anggota. Mendengar itu, anak laki-laki yang dipanggil Clarence kembali pesimis. Parti budak yang hanya berisikan 2 anggota sudah cukup bulan ini. Mendengar anaknya yang pesimis begitu, ibunya kemudian mengatakan sesuatu yang sembrono. Ini bukan waktunya untuk diam-diam saja, Clarence. Tak peduli berapa uangnya, aku akan menaruh hadiah kepada mereka yang berhasil mengembalikan tubuh Abison. Ketika wanita ini mengatakan itu, seorang adventurer yang berada di meja yang lain mendengarnya dan bersemangat untuk menerima tugas itu. Nyonya, berapa jumlah yang Anda rela berikan? Sewalah kami. Saat ini kami sedang beroperasi di lantai ketiga. Berbeda dengan Pirtanen, kami tak akan bermain-main. Namun ketika Lee Jarman itu menawarkan dirinya, Clarence menatapnya dengan hawa membunuh yang kuat. Hei, tolong diam dulu. Lee Jarman yang merasakan niat membunuh yang kuat langsung ketakutan dan kembali menuju mejanya. Clarence kemudian berbicara lagi kepada ibunya. Kalau ibu mau menyelesaikan semuanya dengan uang, ibu pasti akan menarik perhatian orang-orang yang salah. Ibunya kemudian berbicara lagi. Tapi kalau kita tidak melakukan apapun, siapa yang akan menemukan adik kecilmu? Clarence kemudian menawarkan dirinya yang akan pergi. Biar aku saja dengan Pirtanen. Pirtanen yang mendengar itu agak terkejut namun setuju. Benarkah? Ya, kalau Meg lantai 5 ingin ikut denganku, dengan senang hati aku terima. Clarence kemudian sekali lagi berbicara dengan mata yang cukup sinis. Dia itu saudaraku, seharusnya aku yang membawanya pulang, dan Mage Genius itu juga berhasil menarik perhatianku. Sementara itu di dalam labirin, Kalem yang sedang beristirahat dengan mengatakan sesuatu kepada Yernil. Yernil, ini takkan berhasil, ayo kita hentikan. Yernil yang duduk di sana lalu bertanya, hah, hentikan apa? Kalem kemudian memberitahunya, menunggu party dwarf itu. Kalau begini terus, larpanya akan mati kelaparan dan dalam waktu 2 hari. Apalagi, dia itu adalah anak dari monster yang dianggap sebagai bos lantai pertama. Baunya lah yang membuat para monster menjauhi tempat ini. Tapi begitu baunya hilang, mereka akan mulai berdatangan kemari. Kita tak akan bisa diam di sini terus. Larpa itu memiliki keuntungannya juga. Yernil lalu memberikan sebuah saran. Kalau begitu, mungkin sebaiknya kita tunggu saja di exit gate berikutnya. Namun Kalem tidak setuju dengan saran Yernil. Tidak, kalau back attack benar ada di sini, parti lantai pertama tidak mungkin sanggup mengalahkannya. Menunggu di exit gate itu tidak bisa jadi opsi kita. Kalem kemudian memikirkan situasinya saat ini. Kemungkinan besar adalah kalau aku dan Yernil bisa mengalahkan back attack sendiri lalu pergi dari sini. Tapi tak akan mudah untuk melakukan itu. Bukannya perlengkapan kami yang kurang? Ketika dia sedang berpikir keras, Yernil tiba-tiba bertanya sesuatu. Kalem, apa menurutmu kita bisa mengalahkan back attack? Kalem tersenyum dan menjawab,
Ada satu cara, tapi caranya akan begitu sulit. Irni lalu berdiri dan berbicara dengan semangat. Apa caranya? Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Mendengar ucapan itu, Kalem terpikirkan sebuah rencana yang mungkin berhasil. Apapun, bagus. Kalau begitu, kita harus menggunakan strategi kasar. Bersiaplah.